Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami sebagai anak-anak-Mu, Kau beri kesempatan untuk belajar, menekuni ilmu, dan biarlah dengan itu semua bakat-bakat kami, talenta-talenta kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kaum terpelajar yang terkasih, yang akan menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini ialah dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian tertulis. Judulnya tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepada seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Adik-adik kaum pelajar yang terkasih, bacaan tadi ialah tentang peraturan kalau ada budak. Dan pada ayat 2 dikatakan apabila. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saja kamu punya budak. Dengan kata lain, ini jenis hukum Tuhan yang bersifat kasuistik. Artinya apa? Tidak harus punya budak. Yang harus itu 10 perintah Tuhan. Hormati orang tuamu. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Itu yang harus. Tapi ini bersifat kasuistik. Apabila dan kalau-kalau. Tapi tentu kita tidak punya budak dan kita tidak mau diperbudak. Sehingga yang paling penting yang kita bisa dapat dari firman Tuhan ini apa adik-adik? Ialah kalaupun ada budak, kalaupun ada yang diperbudak, maka katanya pada ayat ke-3 dikatakan, nanti pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar. Dan jika ia seorang diri, dia juga keluar seorang diri sebagai orang merdeka. Dengan kata lain yang Tuhan kehendaki kepada kita dan kepada Anda ialah jangan menjadi budak, tapi juga jangan memperbudak. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita perhatikan baik-baik bahwa selalu sebenarnya budak itu ingin menjadi bebas. Dan itu juga yang Tuhan inginkan, agar dia bebas, agar Anda dan saya bebas. Tapi ada poin lain yang menarik. Budak itu selalu disuruh-suruh, selalu tergantung pada tuannya. Tapi Anda dan saya, karena kita diinginkan Tuhan menjadi orang yang merdeka dan bebas, maka kita tidak boleh menjadi orang yang hanya disuruh-suruh, hanya ditindik telinganya, atau seperti kerbau yang hidungnya dicucuk. Tapi kita dimau oleh Tuhan agar kita bebas dan merdeka. Kalau begitu, kalau tujuannya kita tidak mau disuruh-suruh, berarti kita harus belajar agar kita bisa mengerti sendiri, memutuskan sendiri, dan paham. Dan dengan demikian kita sungguh-sungguh orang merdeka. Dengan demikian kita mengisi kemerdekaan itu. Karena apa? Karena kita mengerti, karena kita sudah belajar, dan kita paham. Tapi juga satu lagi yang dimau oleh Tuhan. Karena kita bebas dan belajar, maka hasil belajar itu mesti ada. Dan salah satu hasil belajar itu apa? Kita punya inovasi. Bagaimana agar orang yang belajar, orang yang bebas punya inovasi? Saya sarankan, jadikanlah temuanmu atau inovasimu itu sesuatu yang datang dari dirimu. Seperti kata firman Tuhan,
Orang yang baik mengeluarkan dari perbendaharaan yang baik. Jadi, apa yang kau pelajari, apa yang kau temukan, kiranya datang dari dirimu, sehingga kau bisa mengatakan, ini gua banget. Ini aku yang menemukan. Kenapa? Karena selain aku belajar, selain aku dengan hati-hati mengerti, ini juga sesuatu yang datang dari bakatku, dari talentaku, dari apa yang Tuhan beri kepadaku. Sehingga aku bisa mengatakan, ya Tuhan, aku udah kau merdekakan. Aku belajar karena itu. Aku paham, tapi juga aku akan mencipta, berinovasi. Dan kiranya inovasiku datang dari bakatku. Gua banget, Anda banget, saya banget. Apa yang kita temukan. Mari kita, dari hari ke hari, belajar karena kita merdeka, mengerti, tapi juga mencipta. Amin adik-adik. Untuk itu marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dalam belajar, dalam mengerti, dalam mencipta sekarang sampai selamanya. Amin.